Ya, jadi begitu ya mengenai pembayaran ini. Kita jangan hanya sekedar berpatokan kepada kartu, ya. Kalau kartu ini kita belum terima, ya, karena kan kartu kan tidak mungkin mendaftar dan kemudian petugas harus cetak satu-satu, ya. Tapi kan pasti harus dalam jumlah banyak dulu, gitu. Sehingga kalau selama kartu ini belum terima, Bapak Mama ketika harus bayar, silahkan bayar saja pakai KTP, karena yang diambil itu NIK. Nicknya yang diambil untuk nih contoh nih, nick saya, terus mereka lihat oh keluar nanti Susana Suryani Sarumaha, oh oke, belum bayar bulan ini, tinggal kita bayar, contohnya begitu. Jadi jangan berpatokan kepada kartu. Ada lagi, kita banyak yang saya cek, semua saya tanya sudah masuk, sudah, dia kasih bukti ini dia pegang kartu, buat dia yang penting pegang kartu. Ada yang kartu yang udah dari 2019 katanya, sudah dapat kartu dari 2019. Padahal ketika saya cek, nanti kita buka di aplikasi, ternyata belum. Bukan belum. Dia sudah banyak, sudah mati, sudah tidak aktif lagi itu. Nah, jadi patokan itu bukan kartu kamu pegang dan kemudian anggap bahwa saya sudah peserta BPJS Tenaga Kerja, tetapi dengan membayar tiap kali itu nanti akan ada SMS. Ada SMS, makanya karena selalu diminta nomor HP itu dan diberikannya lewat SMS, karena supaya HP sekecil apapun, HP center yang dibilang itu juga bisa. Maka nanti ada SMS, Anda sudah menjadi peserta BPJS, bahkan kita bayar bulan apa akan ada di situ. Tetapi memang kita harus akui juga ada kendala-kendala kita di timur sini, ya. Bisa juga karena jaringan, bisa juga karena HP-nya dia mungkin penuh, ya toh, sehingga belum masuk. Akhirnya dia bilang, ini belum dapat ini SMS ini. Nah, karena waktu kita menjelaskan juga nanti ada SMS, terus dia merasa belum ini. Bisa cek langsung ke ini, nanti ada di situ akan ada nanti bukti bahwa sebenarnya kita sudah bayar, tetapi memang jaringan atau apapun yang bisa mengakibatkan belum masuk di dalam HP-nya, SMS-nya, gitu. Dan kemudian saya perlu sampaikan, saya ini bukan petugas BPJS, ya, saya harus kasih tahu itu. Kemudian saya juga bukan mitra BPJS yang disebut perisai, agent itu. Saya bukan petugas yang itu. Tetapi kenapa saya sampai mau melakukan ini? Saya ini mamanya orang Timur Tengah Utara, ya. Saya ibu Elvira, ya, sebagai istri dari bupati. Kami ini mama di Timur Tengah Utara. Karena itulah saya merasa punya kewajiban. Apa yang saya tahu itu baik dan bermanfaat buat masyarakat, saya harus sampaikan. Sehingga saya tidak bosan-bosannya omong. Tidak pernah satu hari saya tidak bicara tentang BPJS Tenaga Kerja. Saya pergi ke tiap desa, kemana saja saya bicara. Bahkan saya bilang, silakan, kapan Bapak Mama tidak usah pikir macam-macam, tidak harus dengan pikir aduh harus apa-apa disiapin ini, tidak usah. Saya bilang, kalian kumpul di mana, minta saya datang, saya siap untuk kasih edukasi tentang BPJS Tenaga Kerja tanpa pikir nanti bagaimana konsumsi inilah, pengalungan itu saya tidak perlu itu. Ya, yang saya perlu orang banyak kumpul dan saya omong mereka mengerti. Ya, ini yang selalu saya beritahu. Bahkan karena saya menganggap ini penting, merasa ini perlu. Setiap saya ke desa mana saya bantu mensupport. Setiap desa saya bantu 100 orang. Ini tujuannya apa? Ini saya perlu omong ya, bahwa yang saya lakukan ini karena saya tahu ini penting. Ini manfaatnya besar. Jadi support ini sebenarnya hanya untuk mendorong yang lain lihat, oh ini ternyata penting. Contoh nih, di desa kita kan ada desa yang mungkin 600, 700, bahkan 1000 orang. Ya, minimal 400, lebih 500 orang mungkin bahkan. Saya paling hanya support untuk 100 orang. Nah, support 100 orang, yang lain-lain saya berharap untuk kemudian ini ikut masuk sendiri. Saya support untuk 100 orang dan juga itu ini mungkin saya mengawali buat mereka ini dari mulai saya bantu melalui petugas perisai. Saya nanti minta mereka daftar orang-orang ini, setelah nama-nama sudah ada di saya, tolong daftar ini kan biasanya kalau kita daftar awal kan kita pasti harus langsung bayar. Nah, untuk bayarnya ini saya bantu support mereka untuk yang pertama, tetapi harus ada satu komitmen saya dengan mereka. Saya selalu lihat komitmennya adalah Bapak Mama yang mau masuk dalam 100 ini, dalam ini support saya ini harus melanjutkan bayar, harus wajib bayar. Kalau tidak, lebih baik ini kasih orang lain yang perlu, ya kan? Kan tidak besar sebenarnya, tetapi biasa kita
harus lihat dulu baru ini, nah gitu. Sehingga saya mensupport ini sebenarnya bukan apa-apa, ini dari pribadi saya sendiri. Bagaimana saya merasa saya mau katakan kepada masyarakat, saya lakukan ini karena saya tahu ini penting, saya tahu ini manfaatnya buat masyarakat. Kecil bayarnya, besar manfaatnya. Saya mungkin support tidak seberapa. Ada beberapa orang, ya, ada beberapa yang pernah datang ke saya, mereka yang saya tidak akan sebut di sini, mereka yang kemudian menerima manfaat, keluarganya maksudnya, ya, yang bersangkutan sudah meninggal, ada yang kemudian menerima manfaat, dan mereka merasa bahwa dulu saya yang support mereka awalnya, dan kemudian tiba-tiba ini kan ada yang kemudian meninggal baru 1 bulan, baru 2 bulan, 3-4 bulan, bahkan jarang yang sampai 1 tahun terus. Ini banyak akhir-akhir yang kita dengar banyak yang meninggal. Nah, ada beberapa orang yang kemudian datang ke sini, datang dan kemudian bilang kami datang, ada yang sampai bilang bahwa ini hasil yang mereka dapat santunan. Saya tidak, saya bilang ini hak bapak mama. Saya senang, saya bersyukur, puji Tuhan ketika saya melihat manfaatnya ini bisa dipergunakan sebaik mungkin. Maka saya selalu bilang ketika kita memberikan secara simbolis, jadi gini, uang ini hari ini juga saya akan pergi ke ini salah satu ini salah satu dusun di desa Batnes, desa Batnes, ya. Dia punya nama ini apa? Dia dekat perbatasan ke Manusasi. Nah, ini masuk kecamatan Musi, tetapi dia beradanya agak jauh dari Batnes, desa Batnes. Dia ada satu dusun sendiri. Nah, hari ini saya bersama teman-teman perisai, bahkan Bapak Camat juga sangat mendukung, sehingga Bapak Camat juga nanti akan hadir, juga kepala desa. Kita akan menyerahkan secara simbolis kepada keluarga yang orang tua mereka meninggal dan kemudian hari ini harus menerima santunan kematian itu. Santunan kematian ini sudah masuk di rekening keluarga. Jadi uang ini tidak pernah masuk di petugas atau di BPJS ini, langsung masuk di keluarga. Ya, jadi santunan ini sudah masuk, kemudian kami hanya membawa secara simbolisnya saja, seremonialnya saja, simbolis. Kenapa? Itu perlu supaya masyarakat semakin yakin bahwa ini benar, ini bukan program tipu-tipu, ya, ini program nasional. Itu satu. Kedua, supaya ini kesempatan kita memberikan edukasi kepada masyarakat lain yang belum tahu manfaatnya ini. Sehingga ini hari ini saya selalu ketika teman-teman perisai, teman-teman BPJS meminta saya hadir ketika pemberian secara simbolis, saya selalu mendahulukan itu. Kadang gitu, banyak kegiatan saya yang lain saya kadang bisa tunda, saya dahulukan itu karena saya tahu itu kesempatan saya memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat. Dan pada saat itulah saya selalu katakan bahwa ini sangat penting. Nah, hari ini kami akan ke sana, dan bahkan hari-hari sebelumnya hampir setiap saat ada saja yang kita dengar yang meninggal. Bahkan kemarin ini kah di Insana Barat, Letmafo, OB itu sudah 3 kali di OB, kemudian di Oisoko, banyak sekali yang sudah dapat ini manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga kita sini di Oisena juga sudah terima beberapa kali manfaatnya, dan bahkan biaya pendidikan buat anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan saya yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, saya harap bahasa-bahasa saya ini bisa kemudian dimengerti oleh masyarakat, dan saya mengajak, mari masyarakat Timur Tengah Utara kita bersama-sama masuk BPJS Ketenagakerjaan bagi kita yang sudah bisa bekerja, ya, sehingga ini memberikan perlindungan kepada diri kita sendiri, juga perlindungan kepada keluarga kita. Ini bermanfaat sekali. Semoga setiap kita ambil bagian untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat.